ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم ركنا في دين التوحيد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. الحمد لله، نوينا الاستفادة والإفادة والتعلم والنفع والنشر من الكتاب فتح المعين لفضيلة الشيخ زين الدين المالباري رحمه الله ونفعنا بعلومه. شيء لله تعالى لنا ولكم الفاتحة. المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang menjadi sebab akan diwajibkannya mandi besar. Mandi besar. Pada pertemuan sebelumnya Syekh Al-Malibari Izzuddin Zainuddin Al-Malibari membahas tentang beberapa hal tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Di antaranya ialah menjadi kewajiban seorang muslim menghormati Al-Quran itu sendiri, karena itu merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh nanti sembarangan meletakkan Al-Quran, tidak boleh menaruh sesuatu, bahkan hal-hal yang hina seperti dirham atau uang di dalam Al-Quran itu diharamkan. Atau menulis Al-Quran dengan bahasa Latin, bahasa Ajami tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan juga menjulurkan kaki sekiranya kaki itu menghadap terhadap Al-Quran, itu tidak diperkenankan. Ya. Nanti yang dianjurkan ialah berdiri dengan tujuan untuk menghormati Al-Quran. Al-Qiyam di atas Al-Quran. Kalau berdiri terhadap orang alim, orang yang berilmu itu disunahkan, maka terhadap Al-Quran itu aula, kata Imam muallifnya, itu lebih utama. Maka kalau kita melihat seorang kiai, seorang syekh mencium seorang anak yang hafal Quran, biasanya mencium kakinya, itu bukan berarti terlalu berlebihan, bukan. Bahkan itu cara yang terbaik untuk memuliakan Al-Quran. Aula minal insan, bahkan itu lebih utama untuk dihormati daripada seorang manusia, karena itu kalamullah. Wa kalamullahi ala sa'iril kalam wa fadlu kalamullahi ala sa'iril kalam. Ya. Tentu fadilah keutamaan kalamullah, firman Allah itu melebihi semua kalam-kalam yang ada di dunia. Itu ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrarih. Faqala wa taharatu ats-tsaniyatu al-ghuslu. Adapun bersuci yang diwajibkan yang kedua, al-ghuslu merupakan mandi besar. Al-ghuslu merupakan apa? Mandi besar. Apa itu al-ghuslu? Ya, nanti dibahas di kalangan ulama. Huwa luwatan, adapun al-ghuslu secara bahasa luwatan tarkibnya menjadi apa? Tanazu', naz'il khafid luwatan. Asalnya fil lughah harusnya dibaca jar, karena dibaca fathah, dibaca nasab karena naz'il khafid. Yang asalnya fil lughah. Huwa al-ghuslu fil lughah ay luwatan sailanul ma'i 'ala syai'i. Secara bahasa ialah menjalankan atau mengalirkan air terhadap sesuatu. Sudah maksud daripada mandi itu ialah apa? Mengalirkan air terhadap sesuatu. Mandikan motor, mandikan hewan, pokoknya secara bahasa mengalirkan air terhadap sesuatu. Kalau tidak adanya sailan, misalkan, apakah dikatakan al-ghuslu mandi? Tidak. Ya, karena syaratnya sailan atau jaryan, harus mengalir. Wa syar'an
Dan secara syarak al-ghuslu, mandi besar secara syarak apa? Sailanuhu adalah mengalirkannya air itu ala jami'il badan, terhadap seluruh badan atau jasad seseorang bin niyati, dengan niat tertentu. Jadi secara syarak mandi besar ialah apa? Menyampaikan atau meratakan air terhadap seluruh badan dengan niat tertentu. Niat makhsusah, ada kaifiyah tertentu, artinya dengan niat apa tertentu. Jadi kalau tidak sailan, tidak mengalirkan, tidak cukup dikatakan al-ghuslu, mandi besar. Ya, tidak cukup. Ala jami'il badan, di sini ala lisyamil, artinya terhadap seluruh badan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi akan sampainya air terhadap badan seseorang, baik itu yang berupa apa? Mani, mawani, sesuatu yang al-ma'id, yang cair maupun yang padat, sekalipun dua-duanya dianggap apa? Membatalkan. Kalau ada misalkan getah atau lem semacam jilid yang menghalangi sampainya air terhadap badan itu, maka dikatakan apa? Mani. Syaratnya apa? Ya harus membersihkan terlebih dahulu. Jangan semboro-semboro apa? Ketika sedang janabah, sedang haid, bersihkan terlebih dahulu apa? Badannya. Apakah di sana ada maninya? Sesuatu yang menghalangi sampainya air terhadap kulit. Ya. Maka itu menjadi syarat apa? Syarat mutlak. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Kalau nanti mandinya tidak akan sempurna disebabkan karena apa? Sesuatu yang menghalangi, misalkan ada lem, ada cat, ya tentunya wudunya apa? Mandi besarnya tidak akan diterima. Apakah wajib? Kita harus jangan don, jangan yakin sepenuhnya 100% apa? Ta'mimul ma' ala jami'il badan, meratakan seluruh air terhadap seluruh badan. Apakah menjadi syarat keyakinan kita akan sampainya air? Tidak. Yang penting kita meratakan air terhadap seluruh badan. Ada dugaan di sana, air saya masih belum sampai terhadap lekukan, ya, terhadap bagian-bagian tertentu, tidak peduli. Intinya kita berusaha meratakan air. Wala yajibu, dan tidak wajib fauran. Apa itu apa? Apa itu al-ghuslu, mandi besar, fauran dengan seketika. Perhatikan, mandi besar ketika orang janabah, seorang haid, ya, itu tidak wajib seketika langsung mandi besar. Li'anna al-amra la yaqtadi al-fawr, karena apa? Kata ulama fiqh usul, yang namanya amr, perintah itu tidak menuntut seketika. Ketika azan, apakah kita langsung diwajibkan seketika untuk melakukan? Tidak. Ya. Sama halnya dengan adus, mandi besar tidak diwajibkan dengan seketika. Wa in asa bisababi, walaupun orang itu bermaksiat bisababihi, dengan sebab itu apa? Mandi besar. Misalkan dia zina, nauzubillah, zina atau homoseksual sehingga mengeluarkan apa? Mani. Maka bagaimana kalau seperti ini? Tetap tidak diwajibkan dengan apa? Seketika, meskipun penyebab janabahnya disebabkan apa? Bikhilafi najisin, beda halnya kalau disebabkan karena najis. Nah, ya, paham? Kalau ada sesuatu yang memunculkan hadas disebabkan karena najis, maka dengan seketika orang itu harus membasuhnya. Contohnya, misalkan ada orang yang melumuri amperannya masjid dengan kotoran, ada orang yang melumuri langatnya masjid atau apa namanya, karpetnya masjid dengan kotoran. Apakah wajib bagi dia yang melumuri, yang mengotori itu dengan seketika membersihkan? Ya wajib.
Beda halnya kalau apa? Disebabkan karena najis. Ini dibedakan. Pengecualian mustasnayat. Di khilafi najisin, beda halnya dengan apa? Najis. Asa bisa babi yang bermaksiat siapa man bisa lebih dengan sebab itu najis. Ada dua ya. Yang pertama, bermaksiat disebabkan karena apa? Dzatiyah, maksiat itu sendiri zatnya, misalkan zina, homoseksual dan lainnya, atau inzal, istimta. Tiga-tiganya itu tidak seketika diwajibkan langsung apa? Mandi besar. Beda halnya kalau misalkan nanti hadas yang dimunculkan karena adanya seseorang yang melumuri sesuatu yang dimuliakan karena najis. Melumuri masjid dengan kotoran ayam, dengan kotoran sapi, bagaimana hukumnya? Seketika dia wajib apa? Membersihkan. Wajib membersihkan. Wal asyharu, adapun yang asyhar, yang yang masyhur, populer, fi kalamil fuqaha, di dalam perbincangannya ulama fikih. Dhammu ghainihi adalah dhammahnya apa? Ghinnya itu al-ghuslu. Ada istilah, dua istilah di dalam istilah fikih, ada al-ghuslu, ada al-waslu. Al-ghuslu itu menjadi istilah yang sudah populer di kalangan fuqaha, ulama fikih. Kata al-waslu bukan berarti salah. Bukan berarti salah nantinya. Jadi yang benar cara bacanya bagaimana? Kalau di dalam konteks mandi besar, al-ghuslu. Ya, al-ghuslu. Kalau al-waslu maknanya apa? Maknanya membasuh. Bisa jadi membasuh kotoran dari najis. Kalau al-ghuslu mandi besar. Lakin al-fathah, akan tetapi bacaan dengan fathah al-ghuslu afsahu adalah bacaan yang paling fasih. Tapi dikatakan istidrak. Kata al-ghuslu juga bisa diartikan sebagai mandi besar, karena itu adalah istilah yang sudah fasih di kalangan ahlul lughah. Jadi terserah ya, jangan disalahkan kalau ada orang membaca al-ghuslu atau al-ghuslu. Ya, karena yang al-ghuslu itu lebih fasih cara bacanya. Kata al-ghuslu lebih masyhur digunakan di kalangan fuqaha. Wa bi dhammiha, dan dengan dhammahnya itu apa? Al-ghin, al-ghuslu mushtarikun adalah bersyirikat. Artinya ada hubungan bainal fi'li wa ba'il ghusli. Dikatakan dibaca dengan al-ghuslu itu ada keterkaitan, ada relasi antara pekerjaan dengan apa? Dengan sesuatu yang dibuat mandi besar. Ya, misalkan kalau ulama dulu ketika mandi itu mencampuri airnya dengan sidr, dengan bidadari, dengan daun bidadar. Apa namanya? Daun apa itu? Daun bidadar. Kurang paham saya. Iya. Ketika orang meninggal disunahkan untuk dicampuri dengan daun as-sidr, daun bidadar. Ada yang tahu istilahnya? Bidara ya, kalau nggak salah insyaallah, daun bidara. Jadi dikatakan adanya syarikat antara pekerjaannya itu meratakan air, mengambil air mulai dengan bagian yang atas kepala sampai asfal kaki, dikatakan al-ghus pekerjaannya.